Halo, kembali lagi bersama saya Andi Setiadi di serinya Belajar Excel Dasar ya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar membuat sebuah icon pada sebuah user form ya. Nah, jika teman-teman lihat aplikasi-aplikasi yang digunakan di Windows, misalnya di Task Manager, itu memiliki sebuah icon ya. Nah, seperti ini user form Task Manager, itu ada icon di atasnya seperti ini. Itu Task Manager ataupun misalkan buka PowerShell. Nah, PowerShell juga memiliki icon ya di atasnya seperti ini. Icon seperti ini, ataupun misalkan buka snapping tool ya. Nah, snapping tool juga sama. Di sini ada icon baru tulisan snapping tool. Nah, pada tutorial kali ini kita akan membuat sebuah icon pada user form ya, seperti ini. Icon seperti ini pada user form menggunakan VBA Excel. Oke, langsung saja kita masuk ke Excelnya ya. Kita buka Excelnya dan kita masuk ke Visual Basic Editor dengan menekan Alt F11. Nah, di sini saya sudah siapkan satu buah user form ini, ini kalau jalankan akan seperti ini ya. Kita coba jalankan. Nah, seperti ini ada sebuah teks user form dan di sini ada caption user form ya, tanpa ada icon. Nah, kita akan belajar membuat icon di sini ya. Oke, sebelum itu bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, silahkan subscribe dan juga diaktifkan loncengnya. Oke, kita kembali lagi ke editor ya. Tutup dulu. Nah, untuk menambahkan sebuah icon ke dalam sebuah user form di sini itu tidak ada properti yang mengaturnya ya. Dia di sini teman-teman cari itu tidak ada properti yang mengatur icon di dalam user form. Nah, untuk itu untuk menambahkan sebuah icon ke dalam user form kita perlu menambahkan Windows API. Untuk Windows API-nya saya akan simpan di modul. Jadi saya akan insert modul. Nanti di sini saya akan simpan Windows API-nya. Dan seperti biasa untuk API-nya saya akan gunakan API Viewer ya. API Viewer 2004. Nah, ini kita buka dulu API-nya. Nah, untuk menggunakan icon ke dalam sebuah user form kita akan gunakan API yang namanya send message. Nah, ini kita gunakan ini, kita copy dulu dan simpan di sini ya. Kita ke bawahkan biar tidak terpanjang. Nah, kita lihat dulu dokumentasi tentang fungsi send message ini. Kita buka dulu di Microsoft ya. Nah, inilah dokumentasi atau documentation send message function. Di sini berfungsi untuk mengirimkan sebuah pesan ke dalam sebuah window ya. Nah, di sini ada sintaknya seperti ini, send message, kemudian ada HWND atau handle window. Setelah itu ada unit atau message-nya. Setelah itu ada WParam dan LParam ya. Ini parameternya HWND atau handle window. Kita bisa gunakan API paint window ya untuk menentukan window mana yang kita gunakan. Setelah itu ada unit. Nah, untuk unit ini the message to be sent ya, atau sebuah pesan yang akan kita kirimkan ke dalam sebuah window. Untuk listnya ada di sini. Kita buat dulu. Nah, di sini pesannya ada banyak ya. Ada banyak, ada channel message notification, combo box control. Nah, kita akan gunakan untuk icon ada di general, kemudian ada di window message ya. Nah, di sini kita buka dulu. Nah, di window message ini kita akan gunakan yang set icon. Nah, WM set icon ini kita buka lagi. Jadi kita akan gunakan set icon. Oke, WM set icon. Nah, set icon ini ada lagi parameternya, yaitu ada icon WParam. Jadi kita butuhkan ya di sini di about mesh di sini WParam ini. Itu dari sini sudah ada WParamnya adalah untuk icon 1 itu icon big, untuk 0 icon small ya. Oke. Jadi untuk message-nya kita gunakan WM set icon. Jadi di sini unitnya adalah set icon, WParamnya dari sini ya, dari 01. Nah, ini untuk WParamnya, sedangkan LParamnya itu kita gunakan yang additional message to specific information ya. Kalau di sini ada LParamnya itu dari sini, LParam handle knowledge of small icon. Berarti ini untuk iconnya. Berarti kita tinggal masukkan ke scriptnya ya. Kita masuk ke sini lagi. Nah, untuk handle window-nya kita akan gunakan paint window. Kita gunakan paint window yang ini. Kita ke bawahkan lagi. Nah, selanjutnya untuk menambahkan icon di LParam ini ya. Ini kan LParam icon. Nah, untuk menambahkan icon kita juga perlu sebuah API lagi ya, yaitu namanya extract
icon. Nah, extract icon ini kita gunakan untuk menambahkan icon ke lparam ya. Kita copy, simpan di sini. Nah, ini 3 API yang kita gunakan, yaitu send message, find window, dan extract icon ya. Oke, langsung aja kita langsung buat fungsi untuk menambahkan icon ke dalam sebuah user form ya. Misalnya kita buat fungsi function, namanya misalkan buat icon. Kemudian kita menerima parameter yaitu berupa caption dari user form ya. Caption as string. Oke, itu untuk functionnya. Nah, sekarang kita akan buat lagi variabel untuk find window, dim hwnd seperti biasa, as long. Nah, kemudian hwnd ini diisi dengan find window. Nah, kemudian untuk class name-nya, jika pada video sebelumnya kita selalu isikan kosong ya. Nah, di sini kita akan coba isikan, yaitu untuk class name-nya jika teman-teman menggunakan Office 97, yang saya rasa sudah tidak lagi yang gunakan ya Office 97, itu bisa menggunakan Thunder Express ya. Thunder Express. Nah, ini jika teman-teman gunakan Office 97. Tetapi jika teman-teman menggunakan Office 97 ke atas, itu menggunakan Thunder Difframe ya. Nah, Thunder Difframe itu untuk class name-nya. Tapi jika teman-teman kosongkan juga tidak ada masalah ya, itu menggunakan PB0 string. Oke, untuk class name-nya kita sudah, untuk window-nya dari caption ya. Untuk window name-nya dari caption. Nah, untuk window-nya sudah beres. Selanjutnya kita akan gunakan yang extract icon ya, yang ini untuk mengambil ikonnya. Tapi sebelum itu kita akan buat dulu variabel untuk si icon tersebut. Misalnya dim icon pet seperti ini, as string. Jadi ini untuk lokasi si file iconnya. Untuk icon petnya saya isi dengan lokasi icon ya. Kita lihat dulu. Nah, ini kita ambil dari sini. Nah, untuk iconnya teman-teman harus gunakan format titik icon seperti ini ya. Kita buka dulu properties. Nah, seperti ini. Tipe filenya harus menggunakan icon untuk menambahkan sebuah icon ke dalam sebuah user form seperti ini ya. Jadi kita gunakan format file titik icon. Kita copy dulu lokasi filenya dan simpan di tadi ya, di icon pet. Nah, simpan di sini. Ini untuk lokasi file si iconnya. Nah, selanjutnya kita akan buat lagi variabel untuk ini ya, extract icon. Dim x icon as long ya. Kita lihat di sini juga tipe datanya long. As long. Kemudian kita buat lagi x icon ini diisi dengan extract icon. Nah, untuk pengisiannya kita lihat lagi ke dokumentasi ya. Kita lihat dulu. Extract icon. Lihat dulu. Nah, ini extract icon function. Extract icon adalah untuk menghandle icon dari spesifik executable file atau file exe, DLL atau dynamic library, dan icon file ya. Berarti sudah tepat fungsinya. Di sini sintaknya adalah extract icon instant. Setelah itu ada exe file name, lalu ada icon index ya. Untuk instantnya handle instant application call function. Kemudian di sini ada spesifik nama filenya ya. Ini untuk nama filenya dari executable file, dari DLL ataupun dari icon file. Berarti kita menggunakan icon file ya. Untuk icon indexnya, ini icon indexnya kita gunakan yang ini 0 ya. Untuk fungsi handle icon dari specific file, berarti kita gunakan yang 0. Berarti untuk sintaknya seperti ini ya. Kita gunakan instant, lokasi file name, baru icon index. Berarti di sini kita gunakan extract icon dalam kurung instantnya 0. Kemudian file name-nya dari icon pet ya. Icon pet. Koma icon indexnya kita gunakan 0 juga. Nah, ini kita sudah dapatkan untuk extract icon ya. Sudah beres. Nah, sekarang kita buat lagi variabel untuk send message ya. Misalnya dim msg as long juga. Kita buat untuk mengirimkan sebuah icon ke dalam sebuah user form ya. Kita buat lagi msg itu sama dengan send message. Send message dalam kurung di sini ada hwnd atau handle window. Handle window-nya dari hwnd ya. hwnd yang ini yang atas handle window. Kemudian ada message-nya adalah kita gunakan yang tadi, yaitu yang ini ya. Kita gunakan yang ini. Nah, kita gunakan yang ini, wm set icon ya. Kita akan kirimkan icon ke dalam sebuah window. Kita buat konstanta di sini dengan konstanta hexa 80 ya.
Oke, kita buat konstanta dulu. Di sini kita buat, ini kita komentar dulu. Di sini kita buat konstanta ini private cons website icon itu sama dengan hexa 80 ya. Nah, itu untuk website icon. Berarti di sini handle window, send message handle window, wm set icon. Nah, koma lagi. Di sini ada webparam. Webparamnya kita lihat lagi ya. Webparamnya tadi ada dua, yaitu nah ini webparamnya ada icon big dan icon small. Set large icon per the window, set small icon per the window. Kita buat saja keduanya ya. Kita buat saja keduanya, icon dan big. Nah, ini bedanya kalau tidak salah. Nah, ini ya bedanya di sini. Large icon digunakan ketika alt tab, sedangkan small icon digunakan untuk window caption normal ya. Ini small icon window normal, ini icon big ketika alt tab. Berarti ketika seperti ini nih. Nah, ini gunakan icon big yang di sini. Oke, berarti kita gunakan keduanya, yaitu icon big ketika alt tab dan small ketika window normal. Berarti untuk big kita gunakan satu. Di sini kita gunakan webparam satu ya. Webparam satu, kemudian L paramnya. Nah, L paramnya kita dari icon, yaitu dari X icon nih. Ataupun kita bisa langsung tanpa sebuah variabel ya. Kita tutup saja ini tanpa variabel seperti ini. Tapi ini kita buka dulu si kurungnya. Nah, seperti ini. Jadi kita tanpa variabel langsung mengirimkan sebuah send message. Itu send message untuk big, icon big kita copy saja. Dan ini untuk send message untuk icon small. Nah, ini untuk fungsinya sudah beres ya. Seperti ini, tinggal kita tambahkan di user form. Di sini di user form init ya. User form init itu adalah buat icon spasi mi titik caption ya. Nah, itu untuk penggunaan fungsi dari buat icon seperti ini saja. Oke, kita coba jalankan, kita tes. Nah, ini masih belum muncul ikonnya ya. Di sini masih berbentuk seperti ini. Harusnya berbentuk icon yang dari sini ya. Sudah ada ikonnya tapi belum ada muncul ikonnya. Oke, kita lihat lagi di sini. Di sini ada salah sepertinya. Di sini ada perbedaan ya antara exact icon yaitu bertipe data long yang diterima oleh send message yang bertipe data any di sini. Nah, di sini harusnya bypol juga, bypol L param as long ya. Disesuaikan lagi dengan exact iconnya. Jadi tidak sesuai tipe datanya ya. Buat lagi ini menjadi long. Oke, sekarang kita coba lagi, kita tes lagi ya. Kita coba jalankan. Nah, sekarang sudah bisa muncul icon di user form seperti ini. Jadi sekarang user formnya sudah memiliki sebuah icon seperti ini. Berarti fungsinya sudah berhasil, sudah beres. Untuk scriptnya seperti ini jelasnya. Di sini ada Windows API. Kita menggunakan 3 yaitu send message, pen window dan extra icon ya. Pen window digunakan untuk menemukan Windows mana yang kita pilih. Kemudian extra icon ini untuk mengambil ikonnya dari sebuah file icon seperti ini, titik .ico ya. Dibungkus menjadi sebuah tipe data long, disimpan di dalam sebuah icon ini. Nah, kemudian icon ini dikirimkan ke Windows dengan fungsi send message ya. Send message, handle window, message-nya apa, paramnya apa, dan L paramnya apa. Nah, untuk scriptnya seperti ini. Nanti untuk scriptnya saya akan simpan juga di deskripsi ya jika teman-teman membutuhkan script ini. Nah, itu untuk membuat sebuah icon ke dalam sebuah user form. Bagi teman-teman yang sudah nonton tutorial ini sampai akhir, saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya, agar tidak ketinggalan dengan video-video tutorial selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.